Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Arif Suparwono. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan keempat tentang Primavera Project Management yang chapter 4, yaitu Scheduling, Constraint, dan Shortening. Oh ya, sorry teman-teman. Kemarin saya kayaknya perlu menjelaskan sesuatu ya mengenai step. Oke, kita lihat dari step. Jadi misalnya step kemarin itu kita masuk ke step activity. Membuat template itu gini, mungkin saya ada yang terlewat ya atau keliru sedikit ya. Jadi kalau kita membuat step itu, masuk pertama adalah seperti misalnya engineering kan ada di progress measurement system ya, IFR, AFC, IFA gitu. Kita masuknya stepnya adalah add di sini, kemudian kita masuk ke engineering gitu. Nah, di sini baru kita masukin misalnya step pertama IFR itu kita misalnya 30%, kemudian IFA misalnya 3. Ini tergantung ini ya, step activity dari teman-teman. Di sini IFC itu misalnya 40, tergantung progress measurementnya sih. Nah, ini baru kita bisa masukkan di sini nih step template engineering gitu. Jadi muncul dia. Nah, kalau kita klik di sini komplit di sini berarti kan 30% komplit. Klik di sini berarti 30%, klik di sini 100%. Gitu gitu teman-teman. Saya meluruskan yang kemarin aja. Oke. Kita masuk ke pembahasan pertama di chapter 4 ya, yaitu scheduling, constraint, dan shortening. Yang pertama adalah 4.1 scheduling. Nah, dalam pembuatan schedule coba kita buat seperti ini, bisa dicatat. Jadi kita buat default time, default time-nya schedule itu database-nya, data date nanti kita set di 12 Februari. Setelah kita set nanti muncul durasi pekerjaan itu 194 day atau kompletnya di 10 November. Terus constraint ini, project ini kita akan coba nanti di 28 Oktober. Kemudian activity constraint silahkan dicatat, itu nanti activity constraint itu yang dicoba nanti kita coba itu di sini ya, 1260 ya, kita coba, atau di tempat lain ya, tapi kita coba nanti yang di 1260 itu kita kasih constraint di 8 November, nanti kita coba itu ya. Oke, yang pertama kita kasih project constraint ya. Pembahasan pertama project constraint itu masuknya dari sini. Oke, silahkan dilihat project. Kemudian yang kita bahas adalah ini ya, project. Ini saya buat ini sih kopiannya biar yang lama biar tersimpan bisa di otak-atik. Jadi nanti kita misalnya otak-atik ini ada nggak beres, kita bisa copy lagi. Saya copy di sini. Kemudian data date itu kita set yang sesuai tadi di 12 Februari, kita set di sini 12 Februari data date-nya. Nah, ini secara otomatis set ini adalah di 12 Februari gitu ya. Nah, dalam pembahasan ini kita akan fokus di project apa namanya, critical ya. Karena kita akan bahas itu mengenai apply project constraint terus shortening. Jadi maksudnya adalah kita akan fokus di misalnya gini. Misalnya ya, kalau kita setting di project datanya itu 12 Februari di sini data date-nya, kemudian kita set harusnya kan selesainya dia itu ada di selesainya kan harusnya di 10 November ya. Kemudian kita set tuh project constraint-nya di 28 Oktober. Efeknya apa gitu? Efeknya adalah kalau kita lihat di total float. Nah, total float, free float, dan sebagainya nanti saya akan buat videonya terpisah. Maksudnya apa gitu.
Yang jelas kalau critical, jadi Primavera itu kita menggunakan metode CPM, critical path method. Nah, critical path method itu bisa kita lihat adalah yang zero float. Itu zero float untuk total float itu berarti udah kritis. Nah, sekarang itu kita kalau kita set di project finish 28 Oktober, jadinya floatnya 10 minus 10, artinya project itu delay 10 hari gitu. Nah, pembahasan berikutnya kita adalah shortening. Nah, kalau udah terjadi ini seperti apa sih cara mengatasinya gitu kan. Nah, ini biasanya kita lakukan workshop dengan project team, how to solve gitu. Nah, caranya itu ada dua cara. Yang pertama itu shortening ya, shortening di activity. Misalnya setelah kita lakukan review dan sebagainya, ternyata oh, set preparation itu bisa loh nggak sampai 20 hari, misalnya 13 hari lah gitu. Setelah kita 13 hari, oh kan berkurang total vote-nya mas, dari 10 jadi 3 gitu. Cara pertama adalah shortening di project duration. Kemudian cara berikutnya itu kita bisa main di lag ya. Yang tadi kita bahas di chapter ketiga kan ada lag ya. Misalnya di sini kita coba nih, kita cari ada lag nggak gitu. Nah, lag ini sebenarnya memang nggak disarankan sih. Disarankan kalau ada, dia ada alasannya kenapa dibikin lag. Tapi yaitu kalau memang ada lag itu kan tabungan ya, kita bisa cek. Misalnya di ini kan ada lag 10. Untuk mengurangi 3 berarti kita butuh 3 lagi kan untuk bisa biar project nggak kritis gitu. 10 misalnya, oke lah 10 kita kurangi 7 misalnya, jadi kan project nggak kritis gitu kan. Jadi atau 8 lah gitu, 6 lah gitu kan, jadi project masih punya waktu gitu kan. Nah, kalau kita lihat kan, kalau kita set tadi di project must finish by 28 Oktober, ternyata kita bisa achieve di 27 Oktober. Itu untuk mengubah critical path lah, atau shortening. Shortening itu kalau kita kritis berarti kita workshop how to solve this project, finish on time gitulah. Itu cara shortening. Itu caranya ada dua, yaitu untuk shortening di duration, berikutnya adalah kita shortening di lag gitu kan. Oke, kalau terus kemudian pembahasannya itu setelah kita tadi apply project level constraint di project, kemudian yang pembahasan berikutnya 4.3 itu apply activity level constraint. Jadi constraint tadi itu kita sudah set di constraint project. Kemudian sebenarnya constraint itu bagi saya itu kurang disarankan lah, karena constraint itu kan mengunci ya. Jadi ketika kita project itu berjalan, kita update itu nanti akan terkompres, atau akan ada perubahan sekuen atau perubahan durasi. Nah, itu jadi project schedule tidak bisa dinamis gitu, karena terkunci di level constraint itu. Jadi kita hanya bisa, sebenarnya sama aja sih, kita bisa lihat di total flow bergeraknya minus plus minus gitu. Tapi kalau kita mau project itu bergerak dinamis, kita tahu dengan kondisi sekarang tiap float finishnya akan kemana gitu, itu sebaiknya tidak ditaruh constraint gitu. Tapi ini untuk belajar kita coba lihat constraint, karena misalnya kan constraint itu dipakai, misalnya ada LD gitu ya, complete construction should be finished itu kan LD ya. Nah, cara setupnya tadi di sini project finish, masuk ke project, terus kemudian tadi ini must be finish, ini kan berarti kan LD gitu kan, must be finish berarti project ini benar-benar straight harus finish, LD-nya di situ gitu. Oke, next misalnya. Kemudian pembahasan berikutnya itu apply activity level constraint. Nah,
pada keadaan tertentu kita punya aktivitas yang misalnya install carpeting gitu kan 1260 yang kita set tadi, itu pada kenyataannya nanti nggak bisa itu tanggal 20 September project itu apa karpetnya itu akan datang di November misalnya, karena nggak mungkin itu ya, biasanya kan dalam suatu project adalah material yang terlambat gitu kan. Nah, itu kita bisa setting di situ, misalnya install carpeting karena karpetnya terlambat di 8 November, kita start on or after. Ini kita klik di sini start on or after, artinya kegiatan ini akan mulai atau setelah, karena barang itu kan kita misalnya dalam project ternyata karpetnya itu baru datang di November, berarti kan bisa dipasang di situ atau lebih, karena misalnya ada uh, custom clearance atau delivery dari port ke yard yang terlambat atau apa, kita setupnya di start or after. Misalnya kita set di November tuh, 8 November tadi yang kita set, akan seperti apa project gitu kan. Coba kita calculate. Oh sorry, November. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kalau misalnya install carpeting di 10 November atau 8 ya tadi kita set ya. Jadi project itu akan selesai di 21 November tuh. Berarti akan ada delay 17 hari tuh, dari 17 kan, 17 hari dari project finish. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, kita nggak bisa shortening gitu. Kalau kita mau shortening di mana gitu, karena project delay seperti ini gitu kan. Jadi agak sulit kalau sudah kejadiannya akan seperti ini. Jadi project itu udah pasti akan delay gitu. Satu-satunya jalan ya kita, ini kan kegiatan terakhir ya, setelah itu kan hanya 5 hari setelah itu, padahal kita harus selesai 28 November gitu kan, 28 Oktober, artinya project ini ya udah delay gitu. uh, Seperti itu pembahasan di chapter keempat itu di activity level constraint dan scheduling ya. Oke, sampai hari ini kita selesai di chapter keempat ini. Kalau misalnya kurang jelas bisa kontak di kolom komentar atau chat di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.